Amado. Halo, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Selamat datang kembali di konten alur film bersama kami, Zona Visual. Di sini kita bakal ngelanjutin serial Vikings Valhalla season kedua part kedua, yakni episode 2 dan 3. Jadi buat yang belum santai, segera siapkan cemilan dan enakin posisi duduk, karena tanpa berlama-lama kita masuk ke cerita. Oh iya, satu lagi, buat yang belum paham tentang cerita ini, boleh banget cek playlist kita atau tonton dulu Vikings Valhalla season pertama biar lebih gampang dengan isi cerita. So, ini dia Vikings Valhalla part kedua. Sebelumnya, Leif, Harald, dan Freydis memutuskan untuk berpisah, di mana Leif dan Harald berkelana menuju Novgorod, Rusia, sementara Freydis pergi bersama para pengungsi ke tempat yang disebut Uppsala Baru. Pertama-tama kita berfokus kepada seorang Freydis terlebih dahulu, yang kala itu sudah sampai di Jomsborg, Uppsala Baru. Tempat itu dihuni oleh para pemukim Vikings yang menganut cara lama, atau dalam hal ini mereka adalah penganut pagan atau penyembah dewa. Keberadaan Freydis di sana langsung jadi sorotan orang-orang di sana. Terlebih jauh sebelum itu, Freydis telah dinobatkan sebagai putri Uppsala. Di situ juga Freydis langsung disambut oleh sosok yang katanya pemimpin di sana, yaitu Hariker. Sedikit tentangnya, Hariker ini memiliki seorang istri yang bernama Gudrid. Nah, si Jorundir, pria yang bawa Freydis ke sini adalah anaknya Gudrid dari suaminya yang pertama. Jadi si Hariker ini merupakan ayah sambungnya Jorundir. Setelahnya, Freydis dibawa ke sebuah kuil yang dijadikan sebagai tempat beribadahnya mereka. Di situ juga Hariker mengungkapkan bahwa dia ingin agar Freydis bersedia menjadi seorang gudija atau pendeta di sana. Kemudian Freydis dipersilahkan untuk mencicipi beberapa prajurit di sana untuk mengukur seberapa kuat mereka. Dari sini pun Gudrid mengetahui bahwasannya Freydis tengah mengandung seorang anak, di mana anak itu merupakan hasil hubungannya bersama Harald. Ngomong-ngomong soal Harald, dia dan Leif nampaknya baru saja sampai di Novgorod setelah melalui perjalanan yang cukup panjang. Tak butuh waktu lama bagi mereka untuk menemukan keberadaan Prince Yaroslav yang diklaim oleh Harald sebagai pamannya sendiri. Namun saat itu Pangeran Novgorod tersebut tengah menyaksikan pertandingan tarung jalanan, sehingga membuat Harald kesulitan untuk menemuinya. Maka di situ Harald nekat masuk ke tengah pertarungan hingga sang paman akhirnya sadar akan keberadaan sepupunya tersebut. Setelah itu Harald dan Leif mendapat jamuan khusus dari Yaroslav. Tentu saja di situ Harald langsung mengemukakan tujuannya datang ke sana, bahwa ia sedang membutuhkan pasukan untuk melawan Kattegat dalam rangka merebut kembali haknya sebagai pewaris tahta Norwegia. Sayangnya di sini Yaroslav tak bisa memenuhi permintaan Harald karena ia tak berani jika harus berurusan dengan King Kenneth. Di sisi lain, Yaroslav nampaknya cukup terkesan mendengar cerita yang disampaikan oleh Leif soal kampung halamannya di Greenland. Di luar itu juga, Leif berkenalan dengan seorang cendekiawan muslim bernama Mariam yang ahli di bidang astronomi dan lain sebagainya. Kita kembali ke Jomsborg memperlihatkan berbagai aktivitas termasuk kedatangan para pengungsi yang baru saja datang dari utara. Terkait hal itu, terdapat hal penting yang harus diingat. Jadi gini, tempat bernama Jomsborg ini dari dulu sudah ditempati oleh bangsa Viking dari keturunan Skuld, dan mereka menamai kelompok mereka dengan Jomsviking.
Nah, penduduk pribumi ini atau Young's Viking tinggal terpisah dengan para pengungsi yang tak memiliki keturunan Skuld, di mana Young's Viking menghuni tempat tinggal yang dikelilingi oleh benteng, sementara para pengungsi yang baru datang tinggal terpisah di dalam hutan dan diwajibkan untuk melakukan pekerjaan membuat senjata. Meskipun begitu, sampai sini Fredis masih tak melihat hal ini sebagai masalah. Bahkan saat ini dirinya terlihat begitu senang ketika merayakan peresmian Uppsala baru bersama penduduk di sana. Sementara itu, Harald yang masih memiliki ambisi untuk memiliki pasukan bertekad mencari modal sendiri dengan daftar sebagai petarung jalanan. Sayangnya, Leif menolak terlibat karena merasa bahwa Harald terlalu ambisius dengan kondisinya sekarang. Kendati demikian, hal ini tak sedikit pun mengurungkan niat seorang Harald. Berharap mendapatkan pundi-pundi hasil taruhan, ia rela bertarung dengan dua fighter sekaligus, di mana fighter yang ia lawan ini berasal dari berbagai penjuru dunia. Kenyataannya jelas, kemampuan Harald tak bisa dipandang sebelah mata. Harald mampu mengimbangi perlawanan kedua fighter ini hingga mampu membuat kedua lawannya tak berkutik. Dan bandar tarung ini malah bertindak licik dengan menurunkan fighter lain menjadi 3 lawan 1. Jelas kalau sudah begini, Leif tinggal diam dan tiba-tiba melihat kemampuan yang dimiliki oleh Harald dan Leif, seorang lord bernama Pitomir yang juga merupakan bangsawan tertarik untuk memperkerjakan Harald untuk mengirim kargo ke Konstantinopel, di mana pekerjaan seperti itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu. Mengapa demikian? Karena untuk bisa sampai ke sana memiliki resiko yang cukup besar sehingga tak banyak yang mampu berhasil sampai ke Konstantinopel. Tentu saja mendengar tawaran ini, Harald menyetujuinya dan ia langsung mengabarkan hal itu kepada sobatnya Leif. Namun di situ Leif menolak karena hal itu bukanlah keinginannya, melainkan keinginan Harald sendiri. Hal ini juga yang kemudian membuat Leif nampak begitu galau dan kembali teringat dengan bayang-bayang pacarnya yang sudah mati. Ia kemudian teringat dengan rumah penjualan opium yang katanya bisa membuat seseorang berbicara dengan orang yang mati. Tanpa terasa ia masuk ke rumah opium itu, apalagi makin sini Leif seolah mendengar sang pacar memanggilnya dengan sangat nyata. Hingga setelah mencicipi ramuan tersebut, Leif terjerumus ke dalam halusinasi di mana sang pacar menyuruhnya untuk menyusul ke Valhalla. Keesokan harinya, Leif diamankan di kediaman Mariam setelah ditemukan dalam kondisi pingsan. Di situ, Leif mulai mengenal lebih jauh sosok Mariam yang ternyata memiliki pengetahuan luas soal berbagai hal, termasuk soal navigasi seperti mengukur waktu, arah, dan lain sebagainya. Mendengar ini, Leif semakin tertarik dengan kemampuan yang dimiliki Mariam. Apalagi dengan pengalamannya, Mariam telah berkelana ke kota-kota besar di seluruh dunia. Namun, sisi negatifnya, Mariam sedikit mengalami gangguan kesehatan yang menurutnya hanya bisa disembuhkan oleh seorang dokter yang berasal dari Konstantinopel. Karena itu akhirnya Leif berubah pikiran untuk ikut serta dalam perjalanan yang sebelumnya direncanakan oleh Harald. Terkait dengan perjalanan ini, Harald telah bernegosiasi dan akhirnya sepakat untuk menyewa kapal dari pemilik kapalnya sendiri bernama Gester. Tapi masalahnya di sini mereka belum memiliki awak kapal. Dan kemudian menawari 2 orang imigran gelap yakni Kaisan dan Batu hingga kesepakatan pun tercapai.
Kendati demikian, apabila mereka ingin perjalanan ini berjalan sukses, Harold dan kawan-kawan harus bisa menghindari kelompok atau suku yang dikenal dengan sebutan Pechenegs, di mana para Pechenegs ini adalah suku Nomaden yang menempati jalur perairan antara Rusia dan Konstantinopel, yang kapan saja bisa menghadang dan menyerang mereka. Kebetulan Kaisan mengetahui seseorang yang tahu betul dengan seluk-beluk jalur menuju Konstantinopel. Dia adalah seorang narapidana dan juga seorang mantan Pechenegs, yaitu Kuria. Menariknya, dia mengalami kebutaan, tapi dia sendiri mengaku bahwa tanpa melihat, dirinya mampu mengenali sungai hanya dengan menciumnya saja. Setelah berhasil mengumpulkan awak kapal, Harold dan seluruh kontingen yang ikut serta dalam perjalanan mulai berkumpul untuk memulai petualangan. Mulai dari sang pemilik kapal, Gester, terus ada kru kapal, Kaisan, Batu, Kuria, dan pastinya investor Lord Pittymore yang kala itu ditemani oleh budaknya. Terakhir, Leif menyusul dengan membawa Mariam yang ternyata akan ikut serta dalam perjalanan ini. Sementara itu, di Jomsborg masih terlihat dengan aktivitas yang sama seputar pekerjaan membuat senjata. Tapi itu bagi mereka para pengungsi yang tinggal di hutan, sementara Jomsviking atau pribumi mengisi kegiatan yang lebih elit, yakni berlatih kemampuan bertarung. Nah, berkat itu, Freddy sempat bertanya, kenapa pengungsi yang baru datang gak boleh berlatih seperti kita padahal mereka sama-sama Vikings? Gudrid menjawab, jelas gak boleh karena mereka tak layak dan tak memiliki leluhur yang jelas seperti keturunan Skuld. Jadi para pengungsi tak diperbolehkan untuk mengangkat senjata, itu katanya. Namun mendengar itu, Freddy jelas tak terima dan malah sengaja mengajak seorang gadis ambisius untuk berlatih bersamanya. Di London, belakangan ini Godwin terlihat begitu gembira setelah diam-diam bertunangan dengan seorang wanita yang bernama Aelfwine. Ternyata Alvin sendiri bekerja sebagai asisten pribadi Queen Emma. Tapi mereka berdua masih merahasiakan hubungan ini agar tidak diketahui oleh sang ratu. Masalah yang lebih penting adalah saat ini perhatian Godwin tertuju kepada pria yang sebelumnya hampir meracuni Queen Emma. Jelas pria itu diinterogasi dengan cara yang tak biasa supaya memberikan informasi terkait siapa yang sudah mengirimnya. Intinya pria ini hanya berkata bahwa dia dibayar oleh seseorang tanpa pernah bertemu sebelumnya. Namanya adalah Ber atau sering disebut beruang. Nah, ketika pria ini dihukum mati dengan cara digantung dan dipamerkan di tengah-tengah keramaian, tunangannya Godwin yaitu Aelfwine terlihat menangisi kematian pria tersebut, seolah-olah ada sesuatu di antara mereka. Namun di sini hanya Queen Emma yang melihat hal itu, sementara Godwin masih belum tahu apa-apa. Timbul rasa penasaran dalam diri sang ratu, kenapa bisa Aelfwine menangisi seorang penjahat padahal dia adalah seorang asisten ratu. Ketika ditanya ada apa, Aelfwine mencoba mengelak seolah menutupi kesedihannya. Nah, karena cara baik-baik tak berhasil, Emma kemudian meletakkan kepala pria itu di atas nampan sehingga membuat Aelfwine benar-benar terkejut. Dari situ akhirnya Aelfwine jujur bahwa pria yang digantung itu adalah kakak tirinya. Ratu Emma terus menanyainya apakah Godwin ada kaitannya dengan percobaan pembunuhan itu. Tentu kalau itu Aelfwine dapat memastikan bahwa Godwin tak ada kaitannya sama sekali. Intinya Aelfwine hanya meminta agar Emma tak memberitahukan hal ini kepada Godwin karena ia takut akan ditinggalkan oleh tunangannya tersebut. Lalu apakah kecurigaan Queen Emma terhadap Godwin terbukti benar? Kita lanjut di episode selanjutnya.
Oh, thank you udah mantengin sampai akhir. Tapi jangan lupa berikan support kalian dengan subscribe, like, dan yang paling penting penuhin kolom komentar. Maaf bila ada salah kata. Kami Jona Visual pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Please. Me. And I don't know.